Pada waktu itu, Latnia Kolonia I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai komandan resmi Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI sehingga tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda di Pulau Bali dengan maksud mendirikan negara Indonesia Timur. Di saat masyarakat Bali sedang menjalankan aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda kurang lebih dari 2.000 tentara dan menguasai Pulau Bali. Mendengarkan kedatangan Belanda, rakyat Bali ketakutan dan berinteraksi interitis. Mulai hari ini, tanah ini adalah milik kita. Dan kalian semua harus tunduk kepadaku. Hahaha. Mari kita kembali ke markas. Ya, Komandan. Setelah Jenderal Belanda tersebut kembali ke markasnya, datanglah Komandan I Gusti Ngurah Rai bersama prajuritnya dari Yogyakarta. Santosa Komandan I Gusti kaget melihat kondisi Pulau Bali yang telah didatangi oleh pasukan Belanda. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ini pasti ulah Belanda. Belanda? Ya Gusti, ini Belanda yang Kurang ajar. Mereka datang pasti ingin menjajah. Kita tidak boleh tinggal diam. Ayo kita kembali ke Puri. Siap, Gusti. Sesampainya Komandan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan sampai ke markas, Komandan I Gusti Ngurah Rai membicarakan penyebab datangnya pasukan Belanda ke Pulau Bali. Karena disebabkan oleh isi dari perjanjian Linggajati yang mengharuskan Belanda meninggalkan daerah de facto. Ini adalah akibat dari perjanjian Linggajati. Ini pasti perjanjian Linggajati yang surat dari pusat. Ya, surat dari pusat yang berisi kenyataan bahwa wilayah kita tidak diakui ke dalam wilayah Indonesia. Bagaimana bisa seperti ini, Gusti? Lalu apa yang Ada apa sebenarnya? Kenapa kita tidak diakui? Tenanglah, ini pasti juga ulah Belanda. Mereka hanya ingin memecah belah kita. Meskipun wilayah kita tidak diakui ke dalam wilayah Indonesia, tapi jiwa dan raga kita tetap Indonesia. Kita butuhkan kepada pusat bahwa kita juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di markas Belanda, Jenderal Belanda sedang menyusun rencana untuk membujuk Komandan I Gusti Ngurah Rai agar mau untuk bekerja sama dengannya. Kita harus mencari cara agar monyet Bali itu bisa bergabung dengan kita. Mengapa mereka harus bergabung dengan kita? Mereka hanya sebagai lak seperti kita. Apa juga untungnya untuk kita? Itu namanya strategi. Sudah, kalian bertiga jangan berkelahi. Kalau Bali bisa di tangan kita, akan mempermudah kita. Siap, Komandan. Wah, kalau begitu kita ancam saja mereka, Komandan. Kita bawa saja mereka ke marwah kita. Komandan, bagaimana kalau komandan yang menjadi pimpinannya dan
membujuk mereka. Apa yang kamu sebut membujuk? Kalau monyet Bali itu datang ke markas kita, apa yang harus dilakukan? Menurut saya itu ide yang bagus, komandan. Baik, kalau begitu besok saya akan menemui mereka membawa surat. Setelah Jenderal Belanda menulis surat, lalu surat tersebut dikirim ke markas pasukan Bali. Sesampainya surat itu di tangan Komandan I Gusti Ngurah Rai, emosinya memuncak ketika membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda tersebut, yang berisi bahwa Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan dan pembentukan negara Indonesia Timur. Komandan I Gusti Ngurah Rai akan menjadi pemimpin negara di bawah pemerintah Belanda. Prajurit, serahkan surat ini kepada Gusti Ngurah Rai. Siap, laksanakan. Siapa itu? Surat apa ini? Lebih baik saya berikan langsung pada Gusti Ngurah Rai. Mana orang itu lari ya? Cepat sekali lari. Agaknya saya lapor kepada Tuan Gusti aja. Lapor, saya membawakan surat dari Belanda. Tidak. Mereka ingin mengajak kita untuk bergabung ke dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Tidak. Mereka pikir kita pengkhianat bangsa. Ampun, tidak tindakan tidak ini tersebut. Kurang ajar. Kenapa penyusup saja kamu tidak bisa? Ampun. Setelah membaca isi surat yang ditulis oleh Jenderal Belanda ke Komandan I Gusti Ngurah Rai, lalu meminta prajuritnya untuk mengirim surat balasan kepada Jenderal Belanda yang berisi bahwa Bali bukanlah tempat untuk melakukan perundingan. Jika Jenderal Belanda ingin melakukan perundingan, silakan katakan kepada pusat di Yogyakarta, karena rakyat Bali bukanlah pengkhianatan bangsa. Segera kirimkan balasan dari surat ini. Siap, Gusti. Komandan, cepat, kejar! Bangun. Membaca jawaban dari komandan pasukan Bali tersebut, Jenderal Belanda naik pitam. Lalu Jenderal Belanda tersebut menyusun salah satu prajurit untuk memenggal kepala pahlawan pesat tersebut dan mengirim potongan kepala ke markas pasukan Bali. Tidak. Siapa itu? Penyusup. Kejar, kejar. Apa ini? Ada apa? Apa itu? Kok ada kepala si pengandal pesan? Kurang ajar. Mereka pikir setelah melakukan ini tidak akan diam. Ayo, kita hadapi mereka. Gusti, ini penyusup tadi. Kurang ajar.
Jenderal Belanda marah ketika mengetahui pasukan telah dikalahkan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Bro, para monyet Bali itu kurang ajar. Kita harus mencari cara agar bisa mengalahkan monyet Bali itu. Bagaimana kalau kita serang balik mereka? Itu ide yang bagus. Ayo laksanakan. Siap, Siap, Komandan. siap. Sebelum I Gusti melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, di dalam rumah I Gusti Ngurah Rai berbicara kepada istrinya. Ada apa? Mengapa kau gelisah? Soal Belanda? Tenang, mereka sudah pergi. Tenang lagi. Di tengah percakapan I Gusti dan istrinya, dari luar seorang prajurit Bali berteriak. Gusti. Ada apa? Belanda menyerang di desa Marga, Gusti. Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya mereka mendapatkan bantuan pasukan, Gusti. Sepertinya pasukan mereka lebih banyak. Yakinlah bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Berjuanglah sampai titik darah terakhir. Siap, Gusti. Aku yakin Bali akan menang pada perang kali ini. Kau pergi duluan. Siap, laksanakan, Gusti. Lalu setelah prajurit tersebut keluar, I Gusti Ngurah Rai melakukan kembali pembicaraan bersama istrinya. Aku yakin rakyat Bali adalah rakyat yang teguh dalam mempertahankan tanah Bali. Tapi ini juga tugas dan kewajibanku. Tapi inilah tugas ini bukan hanya menjadi seorang komandan, tetapi juga kepala keluarga ini. Buat apa kita bersama, Dek? Jika kita dalam keadaan terjajah. Pergilah demi bangsa ini, aku rela. Baik. Sesampainya di markas pasukan Bali, Komandan I Gusti Ngurah Rai berusaha untuk menyemangati pasukan untuk mengalahkan pasukan Belanda. Baik pasukanku, mari kita usir para penjajah itu dari sini. Persiapkan senjata kalian. Jika senjata kalian rusak, gunakan tangan kalian. Jika tangan kalian patah, gunakan gigi kalian untuk menggigit. Jika gigi kalian patah, gunakan mata kalian untuk mematahkan nyali mereka. Ayo, kita serang mereka. Siap, Gusti. Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalahkan karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan Belanda yang lebih maju dari pasukan Bali. Belanda juga mengundang bom dari pesawat udara. Komandan I Gusti Ngurah Rai akhirnya meninggal di tengah Jenderal Belanda dengan 1 kali tembakan pistol. Itu mereka! Siap, serang! Kubutan! Yang kamu katakan, Kubutan! Perang sampai habis atau kukutan inilah kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah kemudian dicatat sebagai peristiwa kukutan Margarana malam ini pada 20 November 1945 di Marga adalah sejarah penting tongkak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda dengan Nusa dan Bangsa.